Ya, tadinya sih biasa-biasa aja, sabar-sabar aja, apalagi ketika kemarin ada lawyernya Sony yang mengeluarkan statement statement kalau 3 kali 24 jam harus menurunkan berita itu. Oh, saya tadi udah tenang ya kan, saya sudah tenang, sudah ya sudahlah, sudah ada jalur apa, sudah ada warning dari lawyer dari pihak Sony. Ternyata setelah 3 hari, kok saya melihatnya bukan, loh katanya udah 3 hari kok masih ada gitu. Bahkan saya sempat ngelihat juga akun yang itu sampai 7 juta gitu loh. Yang apa? Yang like ya, yang apa tuh pokoknya sampai 7 juta penonton lah, bukan bukan like ya, maksudnya nonton gitu. Terus udah gitu saya melihat responnya itu eh, termakan oleh berita hoax itu gitu kan. Sampai seluruh keluarga besar saya tuh menanyakan hal itu gitu. Jadi yang saya nggak terimanya itu, adik saya tuh justru dibulinya luar biasa gitu, ya kan. Saya sebagai seorang kakak juga seorang ibu pengganti ibu saya kepada adik saya, yang dimana almarhumah ibu saya tuh memberikan pesan untuk kita saling menjaga, nggak boleh saling berantem, harus sayang menyayangi. Jadi ketika pesan ibu saya seperti itu, saya sebagai seorang kakak sedih gitu. Makanya saya cerita sama teman saya, sahabat saya Ina Rahman gitu kan. Saya sampai nangis. Gak pernah saya tuh sampai saya pikir kan dia lagi di luar negeri ya gitu. Itu saya telepon, angkat. Terus saya benar-benar nangis, nangis luar biasa. Nah, gak bisa, nah gue kasih nama adik gue gitu. Kasihan ya adik gue nih, kayak begini. Ya apa, kenapa seperti itu, karena kemakan semua gitu loh. Jadi yang nggak tahu itu kemakan gitu. Wah, apa, mencaci maki adik saya gitu kan. Yang dimana semua itu tidak benar. Kalau adik saya mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya sebagai seorang kakak nggak bisa terima lah dengan kondisi kayak gini. Ini sudah benar-benar melampaui batas gitu loh. Apa yang dilakukan gitu oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab ini gitu. Walaupun sebagian ada yang bilang, oh enggak kok itu hak kok, aku boleh jalan-jalan, tapi enggak seefektif dengan penyerangan-penyerangan yang lain. Saya menilai seperti itu. Makanya ini kayaknya nggak bisa didemin, ini harus ditindak secara hukum karena ini mencemarkan nama baik. Dan apa namanya, keponakan saya juga yang masih kecil itu juga ditanya-tanya sama orang-orang gitu kan. Kan dia melihat Dedi sama maminya baik-baik aja, tapi kenapa di luar ada berita begini ya gitu. Eh, kok jahat banget gitu. Terus apa namanya, dan bukan sampai sampai hari ini aja saya masih terima loh. Saya masih masih lihat itu masih ada gitu. Jadi ternyata nggak efektif dengan hanya memberikan warning aja tuh, kayaknya enggak deh. Kayaknya harus benar-benar ditindak secara hukum yang tegas supaya tidak merugikan orang lain, merugikan siapapun, bukan hanya keluarga saya, tapi kedepannya juga jangan merugikan siapapun gitu. Karena kita di negara kita ini sudah dilindungi lah gitu, punya hukum lah yang bisa menindak itu gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati dalam bertindak gitu, ke depannya. Tapi mohon maaf, jadi saya harus memang harus melalui jalur hukum lah gitu untuk kasus ini, karena memang sudah sangat melampaui batas gitu. Kalau Sony sendiri bagaimana? Sekarang ada yang pastikan pasti psikologinya mungkin Ya, terganggu. kalau kalau sakit alhamdulillah dia udah sehat ya, Sony nggak sakit gitu. Biasa-biasa. Cuma kalau kalau saya aja kepikiran gimana adik saya gitu. Walaupun adik saya tuh nggak pernah menunjukkan apa, kelemahannya gitu. Dia baik-baik aja. Cuma saya sebagai seorang kakak yang bisa merasakan bagaimana gitu yang dirasakan adik saya gitu. Sekarang ini apa kan diwakili sama Mbak Elma di proses. Mm. Kenapa absen tidak hadir gitu? Saya minta izin sama adik saya bahwa Sony, maaf ya gitu, Kak Elma yang akan menindaklanjuti secara